Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pendapat atau komentar tentang video yang berjudul Darurat Pendidikan Karakter. Kepribadian adalah aspek penting dari kehidupan manusia yang mempengaruhi cara orang berpikir, bertindak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam masyarakat yang kompleks dan berubah seperti yang kita lakukan saat ini, pembentukan karakter menjadi sangat penting untuk menciptakan orang-orang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga dengan integritas, empati, dan tanggung jawab. Karakter yang kuat membantu seseorang menghadapi tantangan dalam hidup, membuat keputusan yang tepat, dan berkontribusi positif terhadap lingkungan. Pengembangan era yang ditandai dengan kemajuan teknologi, arus informasi yang cepat, dan perubahan nilai-nilai sosial juga memiliki dampak besar pada kepribadian individu, terutama generasi muda. Fenomena seperti berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua dan guru, peningkatan perilaku diferensial, dan penurunan persepsi sosial adalah bukti nyata yang jelas tentang perlunya serius tentang pembentukan karakter. Pendidikan karakter menjadi krusial di tengah maraknya krisis moral generasi muda. Salah satu narasumber mengatakan, kita tidak kekurangan pengetahuan, tapi kekurangan keteladanan. Identifikasi masalah, meningkatnya kasus kekerasan di sekolah, dan menurunnya rasa hormat pada guru dan orang tua. Baik, jika kita saksikan video berikut ini, lingkungan memainkan peran penting dalam pembentukan kepribadian anak. Ada 3 lingkungan yang dapat membentuk kepribadian anak, meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas. Pertama, peran lingkungan keluarga adalah faktor penting dalam membangun karakter. Karena ada dasar dari situ, proses dari mana manusia lahir hingga dewasa adalah keluarga. Pentingnya pengaruh keluarga akan menjadi dasar untuk bagaimana kita berperilaku di masa depan setelah berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua, peran komunitas sekolah. Lingkungan sekolah memainkan peran penting dalam desain perilaku sosial siswa, memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mewujudkan tujuan pendidikan mereka dan fungsi guru sebagai panutan bagi siswa dan komunitas. Di sini ada teori-teori pembentukan karakter. Yang pertama itu adalah teori psikoanalitik oleh Sigmund Freud mengatakan bahwa pengembangan karakter terkait erat dengan struktur kepribadian. Yang kedua itu adalah teori perilaku oleh B.F. Skinner yang menekankan bahwa perilaku yang melibatkan karakter dibentuk oleh rangsangan dan respon karena kecakapan dan meningkatkan lingkungan. Karakter dapat dikembangkan melalui keberadaan, pelatihan perilaku yang konsisten, dan sistem penghargaan dan hukuman. Yang ketiga, teori kemanusiaan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers menyoroti pentingnya ekonomi diri dan pengalaman subjektif dalam desain karakter.
Individu dianggap memiliki potensi bawaan untuk berkembang menjadi orang yang baik selama mereka menerima dukungan dan kondisi lingkungan. Dalam nilai-nilai karakter itu ada 18 nilai karakter utama yang dianggap penting bagi pembentukan warga negara yang baik. Penerapan nilai-nilai karakter tersebut dapat dilakukan dalam berbagai konteks seperti pembiasaan budaya sekolah, keteladanan guru, kegiatan ekstrakurikuler, serta dialog keluarga di rumah. Sinergi antar lingkungan, pendidikan formal, non-formal, dan informal sangat diperlukan untuk menciptakan atmosfer yang mendukung perkembangan karakter positif secara menyeluruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter yang pertama itu adalah keluarga. Orang tua memainkan peran penting dalam komunikasikan nilai-nilai dasar seperti integritas, tanggung jawab, dan kasih sayang. Hubungan orang tua anak yang demokratis, komunikatif, dan pengasih membentuk landasan yang kuat untuk pengembangan kepribadian anak. Interaksi antar anak yang hangat dan terbuka dan orang tua yang mendukung pembentukan kepercayaan diri dan empati pada usia yang lebih muda. Selain itu, partisipasi aktif orang tua dalam kegiatan anak dengan pembelajaran dan dialog tentang livability dalam membentukkan kepribadian yang seimbang. Pendidikan dalam lembaga pendidikan formal seperti sekolah memainkan peran strategis dalam memperkuat dan berkelanjutan perkembangan karakter. Melalui pendidikan karakter, kegiatan kurikulum ekstra dan kurikulum yang terintegrasi ke dalam guru yang patut dicontoh. Sekolah dapat membentuk siswa menjadi orang yang jujur dan bertanggung jawab. Yang berikut, interaksi pribadi dengan daerah sekitarnya seperti lingkungan, sosial, dan budaya. Seperti tetangga, kolega, dan masyarakat yang lebih luas juga memiliki dampak signifikan pada pengembangan karakter. Media massa dan teknis di era digital dan media memiliki dampak besar pada pembentukan karakter. Acara TV, media sosial, dan internet bisa lebih positif atau negatif tergantung pada penggunaan. Oleh karena itu, literasi media sangat penting, memungkinkan individu untuk mengatur informasi dan menggunakannya sebagai sarana pembelajaran. Keterampilan digital dengan etika digital adalah salah satu faktor penting dalam kepribadian generasi saat ini. Pembelajaran online memungkinkan kita untuk menggunakan pendidikan karakter digital. Pengalaman pribadi, pengalaman hidup yang menyenangkan dan menantang memberikan pelajaran berharga yang dapat meningkatkan karakter kita. Dalam konteks ini, program-program seperti pendaftaran siswa atau pelajar, sukarelawan, dan magang sosial dapat menjadi kendaraan yang efektif. Nah, di sini kami menawarkan solusi. Yang pertama itu adalah integritas pendidikan karakter dalam kurikulum. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui keteladanan guru. Yang ketiga, berkolaborasi antar sekolah, orang tua, dan masyarakat. Program seperti guru inspirasi dan sekolah ramah anak disebut sebagai contoh yang konkret. Kesimpulannya di sini, membangun karakter bukan tugas satu pihak tapi tanggung
jawab bersama. Harapan besar generasi mendatang tumbuh dengan nilai integritas, empati, dan tanggung jawab sosial. Salah satu tokoh pendidikan mengatakan, jika tidak kita mulai dari sekarang, kita akan kehilangan satu generasi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.